Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video ini yaitu membahas social activity yang ada di buku paket penerbit Erlangga SI halaman 183. Kelompok social activity tersebut yaitu mencari penyebab kegagalan eksternal dan internalnya dari 8 daerah perlawanan. Penyebab kegagalan perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku. Faktor penyebab kegagalan eksternalnya antara lain Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa, Maluku diblokade oleh Belanda, Belanda mengarahkan pasukan yang besar. Sedangkan faktor penyebab kegagalan internalnya adalah kurangnya pasukan Maluku, perlawanan rakyat Maluku yang masih sangat kedaerahan dan senjata yang masih tradisional. Kedua, perlawanan rakyat Jawa. Penyebab kegagalan eksternalnya antara lain Jenderal de Cock menciptakan strategi benteng Stelsel, Belanda mengkhianati perjanjian. Sedangkan faktor penyebab kegagalan internalnya antara lain Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Setelah itu dipindahkan ke Makassar sampai akhir hayatnya. Kemudian daerah perlawanan ketiga adalah perlawanan rakyat Sumatera Utara, tepatnya di Minangkabau. Penyebab kegagalan eksternalnya antara lain Belanda melakukan politik adu domba dan Belanda mengkhianati perjanjian. Sedangkan penyebab kegagalan internalnya antara lain Belanda masuk ke dalam perselisihan kaum adat dan kaum padri, dan Belanda juga memihak kepada kaum adat. Setelah itu, keempat adalah perlawanan rakyat Aceh. Penyebab kegagalan eksternalnya antara lain penyerangan Belanda dengan kekuatan 13.000 orang tentara. Belanda juga mengadu domba dan membentuk pasukan gerak cepat. Sedangkan faktor penyebab kegagalan internalnya antara lain rakyat Aceh diadu domba oleh Belanda. Kemudian yang kelima adalah perlawanan rakyat Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Penyebab kegagalan eksternalnya antara lain Belanda menyerang dan berhasil menguasai kota-kota yang berada di Tapanuli. Kemudian faktor internalnya adalah Sisingamaraja 12 yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi gugur karena ditembak oleh kaum Belanda. Yang keenam adalah perlawanan rakyat Bali. Faktor penyebab kegagalan eksternalnya adalah Belanda melanggar perjanjian, Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Faktor internalnya antara lain adanya hak tawan karang. Yang ketujuh ialah perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Faktor penyebab kegagalan eksternalnya antara lain Belanda mengirimkan ekspedisi militer untuk menaklukkan daerah Sulawesi Selatan. Sedangkan faktor internalnya antara lain Kerajaan Bone menyerang pos-pos Belanda dan mendapat perlawanan yang seimbang. Dan akhirnya tahun 1823 Kerajaan Bone dapat ditaklukkan oleh Belanda. Yang terakhir ialah perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjar. Faktor penyebab kegagalan eksternalnya antara lain Belanda ikut campur dalam urusan rakyat dan Kesultanan Banjar. Faktor internalnya antara lain perlawanan tetap berlanjut dengan perang gerilya, yaitu perlawanan secara bersembunyi sampai dengan awal abad ke-20.